Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Liana Putri dengan nomor induk mahasiswa 1222052319. Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh tingkat harga atau pricing terhadap net income margin atau NIM. Sebelum memasuki tabel berikut ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian dari manajemen gap. Manajemen gap merupakan perubahan atau perselisihan yang terjadi antara rate sensitif aset dengan rate sensitif liabilitas. Rate sensitif aset atau lebih dikenal dengan RSA merupakan aset bank yang menghasilkan dan berpengaruh terhadap perubahan tingkat harga. Sedangkan rate sensitif liabilitas atau lebih dikenal dengan RSL merupakan keseluruhan kewajiban bank yang berpengaruh terhadap perubahan tingkat harga. Nah, langsung saja kita masuk ke tabel berikut ini. Pada posisi gap terdapat 3 posisi gap. Yang pertama itu ada positif gap, yang kedua negatif gap, yang ketiga zero gap. Pada posisi positif gap ini RSA-nya besar daripada RSL. Pada posisi negatif gap RSA-nya kecil dari RSL. Nah, pada posisi zero gap RSA-nya sama dengan RSL. Nah, apabila bank memilih posisi positif gap, jika terjadi tingkat harganya naik, maka net income marginnya naik. Jika tingkat harganya turun, maka net income marginnya juga turun. Nah, apabila bank memilih posisi negatif gap, jika tingkat harganya naik, maka net income marginnya turun. Sedangkan jika tingkat harganya turun, maka net income marginnya naik. Apabila bank memilih posisi zero gap, jika tingkat harganya naik, maka net income marginnya tetap. Nah, sedangkan jika tingkat harganya turun, maka net income marginnya juga tetap. Baik, saya akan menjelaskan sedikit lagi. Jika terjadi tingkat harga naik, maka bank akan memilih posisi positif gap. Kenapa? Karena masyarakat akan lebih banyak menyimpan dana daripada meminjam dana. Jadi solusi bank untuk mengatasi hal tersebut yaitu membeli atau memperbanyak surat-surat berharga. Sedangkan apabila terjadi penurunan tingkat harga, maka bank akan mengambil posisi negatif gap. Kenapa? Karena masyarakat akan lebih banyak meminjam dana daripada menyimpan dana. Maka solusi bank untuk mengatasi hal tersebut yaitu menjual surat-surat berharga tersebut. Nah, apabila terjadi ketidakstabilan harga atau tidak menyentuh suatu harga, maka bank akan memilih posisi zero gap. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman